Nah, sekarang kita lanjut kepada definisinya ya. Setelah kita tahu bahwasanya para sahabat memang dulu sering melakukan seperti ini ya, asosiasi gitu, maka definisinya kita bisa bilang bahwasanya maki ya, maki atau makiyah lah, surat makiyah sama aja sih, maki atau makiyah. Itu adalah apa? Adalah surat yang apa? Ayo. Ya, adalah surat yang turun atau ayat yang turun apa? Turunnya sebelum hijrah gitu, sebelum hijrah. Ini maki ya, maki ya. Adapun madani, ya madani atau madaniyah gitu kan ya. Madani, madaniyah ya bahasanya kalau di mushaf apa di Quran-Quran kita apa nyebutnya? Madaniyah ya. Madani atau madaniyah ini apa maksudnya? Ini jangan surat deh, ayat. Karena kan ada juga yang turun kan nggak pasti surat langsung gitu, tapi ayat gitu. Ayat yang turun sebelum hijrah. Kemudian kalau madani atau madaniyah itu adalah ayat, ya kan? Yang turun kapan? Iya, setelah hijrah dong berarti kan? Setelah hijrah. Oke, setelah hijrah gitu. Ya, ini definisi yang mu'tamad ya, mu'tamad itu apa? Yang sering dipakai oleh para ulama sampai sekarang ya kan, bahwasanya maki atau ayat makiyah itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah atau surat yang turun sebelum hijrah. Ada madani atau madaniyah itu adalah yang turun setelah hijrah. Oke, atas definisi ini. Sekarang kita lihat kepada misal di atas nih. Set gitu. Nih, ayat ini nih, al-yauma akmaltu lakum dinakum nih, ayat ini nih. Turun ketika khutbah Arafah. Ketika haji Rasulullah ketika khutbah di Padang Arafah. Ayat ini kira-kira masuk ke maki atau madani? Oke, gimana nih? Al-yauma akmaltu lakum dinakum masuk maki atau madani? Sesuai definisi ini. Masuk ke madani dong ya. Ini madani. Kenapa madani? Iya, karena hijrahnya Rasulullah kapan? Hajinya Rasulullah kapan? Ketika di Mekah atau sebelum hijrah atau setelah hijrah? Setelah hijrah dong. Ini haji ketika akhir tahun banget gitu, Rasulullah sebelum meninggal gitu. Setahun sebelum meninggal beliau haji gitu kan. Beliau haji. Ya, hajinya ini karena beliau setelah hijrah kan pastinya. Iya, berarti masuk ke apa? Masuk ke ayat ini kita sebut apa? Ayat ini kita sebut madani. Jadi inilah adalah maki dan madani. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ada definisi ya kan, ada definisi tentang maki dan madani yang sering tersebar gitu, yang sering tersebar di kalangan kita. Bahwasanya maki ini itu adalah turun di Mekah, ya turun di Mekah. Kemudian madani itu katanya adalah turun di Madinah. Gimana dengan definisi ini? Ini mungkin beberapa kita udah tahu dong definisi ini kan ya. Bahwasanya maki ini turun di Mekah, kemudian madani turun di Madinah. Gimana definisinya? Bisa nggak kita pakai definisi ini? Oke, sebelum hijrah kan Rasulullah di Mekah. Setelah hijrah Rasulullah di Madinah kan? Yang lupa mungkin kita ingetin lagi ya. Jadi sebelum hijrah itu Rasulullah memang di Mekah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Oke, kita katakan sebelum hijrah di Mekah berarti maki turun di Mekah gitu kan ya. Setelah hijrah berarti di Madinah, berarti madani turun di Madinah. Benar nggak seperti ini? Iya, enggak. Ini kurang tepat ya sebenarnya. Ini kurang gitu. Ini definisi ini kurang. Kenapa? Ya karena atas definisi ini, ya kan, atas definisi ini yang kalau misalnya kita pakai definisi yang kedua, ayat ini, ya kan, ayat yang ini, yang di atas ini, khutbah Arafah ini atau ayat yang haji ini, al-yauma akmaltu lakum, itu kan ketika haji nih. Ketika haji Rasulullah ada di mana? Ada di Mekah, ya kan? Oh berarti ini ayat Makki dong. Atas definisi yang kedua, ya enggak? Iya, tapi ternyata nggak seperti itu. Para ulama ngomongnya apa? Ini madani dan bukan Makki gitu. Jadi apa? Jadi ya kan, walaupun itu turunnya di Mekah, tapi kalau setelah hijrah, ya itu tetap disebut apa? Sebut madani. Jadi ini sebagai disclaimer atau sebagai isyarat ya. Bahwasanya madani ini terus setelah hijrah walau di Mekah gitu. Walau di Mekah gitu. Walau di Mekah. Jadi definisi yang ini yang kedua ini kurang tepat sebenarnya, kurang tepat dipakainya, dan para ulama lebih makainya apa? Lebih makai yang ini, yang definisi pertama tadi ini, bahwasanya maki ini ayat yang turun sebelum hijrah, ya kan ya, dan madani adalah ayat yang terus setelah hijrah, walaupun Rasulullah itu di Mekah. Misalnya apa? Ya ayat yang tadi yang dikatakan oleh Umar, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dikatakan ketika khutbah Arafah, haji. Ini turun ayat kan hajinya Rasulullah itu setelah hijrah. Berarti masuknya madani gitu, dan bukan maki. Kalau misalnya walaupun ini ngomongnya di mana Rasulullah? Di Arafah. Arafah di mana? Di Mekah gitu kan ya. Karena di Mekah ngomongnya tidak lantas jadi Makki gitu. Kenapa? Ya karena ngomongnya atau turunnya apa? Setelah hijrah. Jadi ini adalah masuk ke ayat yang madani. Jadi ini definisinya yang mu'tamad atau yang sering dipakai oleh para ulama adalah yang pertama, Makki itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Kemudian madani itu adalah ayat yang turun setelah hijrah. Walaupun ayat itu turun di Mekah.
Tapi itu setelah hijrah tetap dihitung sebagai madani.